Agus, kamu harus nurut sama netizen serta Teknopi. Itu saran dari saya. Oke, selamat malam Mbah Ilo. Iya. Ya, kenapa harus nurut Agusnya? Kenapa Iya. Mbah Ilo? Harus nurut. Karena apa? Uang yang kamu dapat adalah uang dari asal usul yayasan. Yayasan. Tanpa ada yayasan Teknopi, maka tidak ada uang yang mengalir Iya. kepada Agus. Ya, luar biasa Mbah Ilo. Jadi terkait dengan Agus ya yang terbaru ini, katanya dia lagi kontrol Mbah Ilo Ya. di sebuah rumah sakit Cipto. Nah, dan di sana terlihat dia itu kondisinya memang lemas, kadang berseriwah gitu. Auranya itu muncul, kadang drop gitu, entah kenapa demikian. Tapi yang saya mau sampaikan gini Mbah, ada kabar terbaru terkait dengan Teknopi yang mengatakan Agus ini menolak untuk diobati. Padahal udah ada jadwal Teknopi melalui yayasan, walaupun dia sudah dilaporkan sama Agus, tapi tetap jalan Mbah Ilo, tetap memperjuangkan kesembuhan dari Agus. Dia sudah membuatkan jadwal karena Agus katanya mau dioperasi kelopak mata, tapi Agus nggak datang Mbah. Nah, ini namanya sudah kebangetan, ya. Apa tujuannya? Tujuan donasi itu adalah untuk mengobati mata. Nah, Iya. jadi ketika ini mau dikupas kelopak mata, Iya. kenapa Anda tidak hadir? Apakah Anda ikhlas mata Anda seperti itu untuk meminta uang bulat, ya, Uang bulat, 1, M kepada Anda? 1,5 M. Nah, ini kan sudah tidak tepat sasaran. Iya. Nah, netizen pun bisa murka terhadap Anda. Karena tujuan netizen adalah untuk membantu mengobati mata Anda. Iya. Sementara Anda sendiri berpaling dari itu. Berpaling ya. Nah. Apa mungkin karena dia merasa malu Mbak, karena telah melaporkan Teknopi nggak ngambil tindakan hukum, kemudian malah Teknopi sibuk mau memberikan pengobatan bagi dia. Ini kan sama seperti Rasulullah Mbak Ilo. Iya. Ketika itu ada sebuah cerita, dia dilemparin lah Rasulullah ini, bahkan diludahin. Kemudian ketika yang ludahin itu sakit, Rasulullah membalasnya dengan datang dan memberikan buah. Itu Korma. gimana Mbak? Ya, seperti Sama nggak yang dilakukan Teknopi? Ya, saya rasa hampir seperti itu. Ya, karena tujuan Teknopi ini sebenarnya baik, ya, untuk penyembuhan mata si Agus. Iya. Nah, jadi ketika dengar uang banyak seperti itu, ya, kenapa si Agus ini, ya, tidak mau seperti itu? Iya. Nah, karena Karena apa? malu mungkin Mbah. Yang terakhir ini karena setelah dilaporkan malu dia kepada Teknopi dalam hatinya di keluarganya itu kan, kok saya ngelaporin dia tapi dia tetap mau Ya, bisa berbuat jadi yang baik gini ke saya, juga, gitu. ada pengaruh dari pihak keluarga. Pihak Ya. luar juga ya Mbah. Untuk apalah berobat? Toh hasilnya nanti nihil. Nihil. Mending uang itu kamu ambil, Ya. keluarga bisa menikmati. Oh Mak, dibuat apa Mbak nantinya? Ya. Yang sudah untuk bayar utang Mbak, untuk dibagi-bagi Mbak. Iya, bisa saja, namanya uang ya untuk kesenangan, ya. Nah, Duga Mbak. nah, Walau alam ya. ya bisa jadi seperti itu. Mm. Nah, Jadi harusnya gimana nih Mbak? Ini kan Teknopi udah mengatur schedule ini, jadwal untuk Mas Agus ini berobat ke sini. Tapi karena mungkin dipengaruhi Mbak orang lain, dia malah nekat melaporkan Teknopi dan menolak untuk diobatin Mbak. ya inilah namanya tidak tahu bersyukur, ya, kepada Teknopi. Seharusnya Agus ini berterima kasih banyak kepada Teknopi. Karena asal usulnya uang itu adalah sumbernya dari Yayasan Teknopi. Yayasan Teknopi. Nah, ya, Mbak. jadi janganlah orang yang sudah menolong Anda jelek-jelekkan. Itu tidak baik. Seperti itu. Oke Mbah, ini ada berita miring juga nih. Kenapa sih Nopi kekeh banget nih? Teknopi kekeh banget nyimpen duit donasinya si Agus. Udah kasihkan aja lah. Terlepas dia mau buat untuk apa, untuk buat pemakaman dia, udah itu terserah dia, biar kita nggak pening, biar Teknopi juga nggak nggak dipersulit semua sesuatunya gara-gara memikirkan masalah ini gitu. Udah diberikan aja tuh duitnya 1 miliar lebih itu kan masih ada sisa gitu.
Gimana Mbah? Ya, tapi begini, kalau diberikanlah kepada Agus ya, yang jelek adalah Teknopi di mata donasi. Donatur. Iya, donatur, donasi itu sama. Jadi para penyumbang merasa kecewa kepada Teknopi, itu sudah jelas. Oke. Karena tujuannya sudah berbeda, ya. Iya. Ah, Jadi kalau dibilang saat ini Teknopi masih mau menerima rasa malunya dari hujatan si Agus, ya, kemudian masih ngurusin si Agus. Makanya semalam Mbah, pada saat jadwal mau operasi kelopak mata Mbah, 100 juta nilainya, si Agus kan nggak mau hadir atau menolak ya. Nah itu Teknopi bilang, saya udah pastilah nggak bisa hadir, nggak bisa datang ya, jumpa sama Mas Agus. Makanya dia mewakilkan perwakilan yayasan untuk menghadapi, untuk bertemu langsung dengan keluarga Mas Agus, Mbak Ilo. Gitu loh, gara-gara ini kan hubungan mereka kan retak ya. Retak dong dari orang yang sangat dijunjung, ibaratnya menjadi seseorang paling berjasa, kemudian dilaporkan. Ini kan ibaratnya udah bumi yang terbalik telapak tangan itu udah terbalik gitu loh. Jadi Mbak Hilo sendiri apa sih saran untuk Teknopi gitu? ya, untuk saran Teknopi, ya selalulah menjaga nama baik Teknopi agar supaya yayasan itu tetap dipercaya oleh masyarakat dan para donatur. Iya. Dan mudah-mudahan Teknopi bisa menjalankan amanah lebih baik dan mudah-mudahan dipercaya oleh masyarakat seperti itu. Saya mau kasih tahu ke Mas Agus, para pendukungnya Mas Agus ya. Saya mau kasih tahu gini. Kenapa Mas Agus bisa begitu populer gitu? Kenapa Mas Agus bisa begitu terkenal dan mendapat sumbangan yang banyak sekali dari teman-teman gitu? Karena yang pertama satu, pembuatan konten. Pembuatan konten yang dilakukan sama Teknopi Mbak Hilo itu sangat mengundang sekali orang-orang itu untuk kasihan kepada sosok Mas Agus yang ada di konten itu. Apalagi ditambah dengan musik-musik melo Mbak Hilo ya, dengan kata-kata yang lebih merasuk ke hati gitu kan. Ini kan adalah kerjaan daripada editor gitu kan, produser yang bisa membawakan film ini, konten ini lebih menarik banyak orang gitu. Nah di sini kan kita nggak mau bilang ini film ya, tapi seperti itulah permainannya. Artinya apa? Artinya di sini Teknopi sebetulnya udah sukses membuat Mas Agus itu dibuat Mbak Elo ya, dibuat sosok yang sempurna yang harus mendapatkan perhatian banyak orang gitu. Tapi begitu cantiknya skenario dibuat untuk Mas Agus supaya Mas Agus itu dapat uang yang banyak gitu. Bahkan ada yang satu orang 3,3 juta loh Mbak Elo live pada saat itu ditransfer. Nah ketika semua itu sudah selesai, skenario yang dibangun untuk Mas Agus, si sosok buta yang harus dibantu hingga donasi terkumpul 1,5 miliar, Anda hianatin ya, dimana pembuat skenario Anda itu adalah sosok yang perlu dibantu, Anda hina, Anda pojokkan, bahkan Anda laporkan, maka harga diri ya, kemudian sosok Anda yang sudah dibangun itu pasti akan hancur. Itu sih seharusnya Agus melihat ke sana gitu. Kalau ya masih perlulah sama Teknopi kok malah ngelaporkan dia gitu. Bukannya Teknopi juga nggak mau kan ngambil uang donasi si Agus 1 perak pun gitu loh Mbah. Gitu loh, menurut saya sih gitu. Jadi buat teman-teman ya, ini saya nggak tahu lagi ya, ada ini kan donasi banyak yang Mbak Elo masuk ke YouTube Mbak Elo, yang diperuntukkan untuk sipolan. Nah itu di pembukuannya itu bagaimana, itu di rekening masuknya gimana? Ini pun jadi pertanyaan netizen juga. Jangan-jangan ini nggak masuk ke mutasi gitu, karena kan ini kan gini Mbak Hilo ya menyuarakan tentang si Agus ya kan. Saya transfer nih 1 juta ini untuk Agus, berarti kan Mbak Hilo sebagai perantara toh. Iya kan. Berapa yang Mbak Hilo sumbangkan dari total itu kan nampak ya Mbah. Nampak kan berapa jumlahnya gitu kan, bisa dihitung. Nah ini harus jadi kejelasan juga ini, apakah itu sudah disetor ke rekening donasi Mas Agus atau belum gitu. Biasanya kan kalau YouTube tumbang kan bulan depannya ya gajian. Nah makanya saya semalam membahas seharusnya uang itu
apakah ditalangin dulu gitu kan, udah masuk ditalangin dulu, dipotong persenan atau gimana ya kan ada persenannya ya, biasanya kalau gip itu ada persenannya, memang udah ada dari aplikasinya. Nah apakah di YouTube itu seperti itu gitu, biar nggak fitnah gitu, karena memang transaksi Mbak Elo yang masuk dari channel YouTube Denny Sumargo Mbak Elo itu besar sekali. Yang terakhir kan si siapa nih Mbak Elo, Faisal yang matanya dicongkel Mbak Elo di Gunung Putri, yang komunitas Vespa kalau nggak salah. Itu kemarin dia buat video tuh Mas Denso, itu luar biasa sekali Mbak Elo yang nyumbang 500, ada yang sejuta. Wah gila kalau di total mungkin sampai ratusan juta Mbak Elo. Dan itu kan pasti ya ditujukan untuk Mas Faisalnya gitu toh. Apakah itu transparan? Ya mudah-mudahan iyalah ya Mbak Elo ya. Gitu. Oke, mungkin sampai sini Mbak Elo. Iya. Pesan terakhir untuk si Agus coba Mbak Elo. Ya, mudah-mudahan cepat sadar. Cepat ya. sadar. Janganlah buta mata, buta hati. Udah buta mata, buta hati lagi. Ya, Bahaya, bukalah ya? pintu hati. Bukalah pintu hati. Iya, itu saran Oke, dari sampai saya. sini dulu teman-teman. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.